Apabila ada kesalahan dalam pengetikan nama karakter, tempat dan lain-lain, saya minta maaf. Dan kalau penyebutannya juga salah, saya juga minta maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, dadah. Beralih scene, di rumah Silin, dan Silin yang menceritakan kejadian yang ia alami yang diselamatkan oleh seorang peri. Lai yang mendengar itu ia sedikit tidak percaya sedangkan Giant ia tertawa sambil berkata, "Bos memang luar biasa. Aku percaya padamu, bos. Bos memang selalu melakukan hal-hal yang tidak biasa." Silin bingung mau menceritakan detailnya ia kemudian mengarang kejadiannya ia berkata, "Ya, waktu ledakan bom itu terjadi kebetulan saja ada peri di langit yang sedang lewat menyelamatkanku. Katanya aku sudah banyak menanam kebajikan, karena itu dia memutuskan untuk menyelamatkanku, bahkan mengantarku." Lai dan Gian yang sudah memastikan bahwa Silin baik-baik saja, mereka berdua kemudian berpamitan pergi dan Lai sambil melambaikan tangannya berkata, "Aku senang kau baik-baik saja, Silin, kalau begitu aku pamit dulu ya, kalau ada apa-apa lagi, panggil aku kapan saja." Silin yang mendengar mereka mau pulang ia berkata, "Oke, terima kasih banyak kalian sudah menjaga Silia. Aku tidak akan melupakan jasa kalian." Mereka berdua kemudian pergi dengan mobil Giant, dan Silin dan Silia mengantar kepergian mereka. Silin kemudian melihat ke arah Silia sambil berkata, "Kenapa kau kembali ke tempat kecelakaan terjadi, Silia?" Silia yang mendengar itu ia kemudian menunjukkan kalung pedang kenari milik Silin dan menjawab, "Kamu kan sempat menyelipkan liontin ini ke tanganku sebelum ledakan terjadi. Ketika aku menggenggamnya, aku seperti mendengar suaramu mengatakan kalau kau terjebak di suatu ruangan dan minta aku untuk membangunkanmu. Karena itu aku mengikuti sumber suara yang ternyata berasal dari tempat kecelakaan terjadi." Silin yang mendengar itu ia berpikir, begitu rupanya, tadinya aku cuma bermaksud memberikannya kepada Silia sebagai kenangan, tidak kusangka masih ada manfaat begitu. Dan akhirnya masalah ini beres juga, kecuali, Silin sambil melirik ke arah Lina Chu, sedangkan Lina Chu ia memberikan kode ke Silin dengan cara menggerakkan tangannya ke arahnya dan ke arah Silin. Silin yang melihat isyarat itu ia berpikir, cewek itu merepotkan saja, semakin banyak yang dia lihat semakin sulit aku mengecohnya nanti, aku harus mencari cara. Sedangkan di sisi Silia ia kemudian menatap ke arah Silin sambil berkata, "Silin, aku harus pulang sekarang, tadi aku menghilang begitu saja dari rumah sakit, ibu dan adikku pasti sangat khawatir." Silin sambil tersenyum kecil ia menjawab, "Biar aku temani kamu pergi, sekalian ada yang mau aku beli, hanya saja aku sudah tidak punya mobil untuk mengantarmu." Silin kemudian langsung menarik Silia untuk segera pergi, sedangkan sebenarnya Silin berpikir, aku harus segera kabur dari sini sebelum dia punya kesempatan bertanya macam-macam. Sedangkan Lina Chu yang melihat Silin pergi ia hanya menatapnya dengan wajah anehnya. Beralih scene, di sebuah gedung, terlihat Silin yang mau membeli sebuah HP dengan harga yang murah namun yang bisa dibuat main games. Setelah pelayan menunjukkan Silin kemudian menyuruh untuk membungkusnya, sambil berpikir, aku jadi harus menghabiskan uang membeli ponsel demi mengecoh cewek itu, semoga saja cara ini berhasil. Tiba-tiba ada suara dari belakang yang berkata, "Yo, kamu masih hidup ya, Silin? Punya duit banyak tapi masih beli ponsel murahan? Hemat uang buat beli peti mati ya?" Silin yang mendengar suara itu ia sedikit terkejut, dan ternyata yang berkata itu adalah Huang, salah satu anak buah Huang bertanya, "Kau kenal dia, Bos Huang?" Huang sambil tersenyum menjawab, "Kenal dong, kami kan teman lama." Sedangkan di sisi Silin yang mendengar perkataan itu ia kemudian melihat ke arah suara itu, Huang yang melihat Silin hanya diam saja ia mengeluarkan ekspresi iblisnya sambil berkata, "Jangan berlagak bodoh. Aku sudah bilang kita pasti akan bertemu lagi. Hari ini kau sendiri yang datang ke wilayahku. Anggap saja ini hari sialmu. Kau membuatku menghamburkan uang membeli batu yang tidak berguna waktu itu. Tidak akan kumaafkan, pusat perbelanjaan ini milik pamanku. Tidak akan ada yang berani menghalangiku di sini. Kau tidak bisa meninggalkan tempat ini kalau tidak berlutut dan meminta maaf padaku dulu." Dan ternyata di situ juga ada Kyo,
Kyo yang melihat si lilin ia sangat kesal sambil menunjuk si Lini ia berkata, anjingnya menggigit celanaku hingga robek kemarin, suruh dia ganti rugi juga. Si Lin yang masih menoleh ke arah mereka ia kemudian menatap mereka dengan tajam sambil berkata, kalian? Si Lin kemudian memasang wajah anehnya lalu berkata, maaf, aku lupa siapa namamu. Huang yang mendengar itu ia sangat marah sambil mengepalkan tangannya ia berteriak, dasar bocah tengik, beraninya berlagak sombong. Huang yang sudah sangat marah ia kemudian menyuruh anak buahnya untuk menghajar si Lin, dan salah satu anak buah Huang kemudian langsung menerjang si Lin dan bersiap untuk menghajar si Lin. Namun si Lin hanya terdiam, dan saat serangan anak buah Huang sudah mau mengenai si Lin, namun si Lin dapat menghindari serangan itu dengan mudah. Si Lin setelah menghindari serangan anak buah Huang, si Lin kemudian mengambil bangku yang ada di sampingnya, dan langsung melemparkan bangku itu ke anak buah Huang. Bangku itu langsung mengenai muka anak buah Huang, sampai membuatnya tergeletak tak berdaya. Huang yang melihat itu ia sangat terkejut sambil berkata, apa yang barusan terjadi? Sedangkan di sisi si Lin setelah melempar bangku tadi ia mengepalkan tangannya sambil berpikir, tangan peraih bintang lumayan juga nih. Sedangkan Kyo yang melihat kekuatan si Lin ia kemudian mendekati Huang sambil ketakutan ia berkata, Bos Huang, aku rasa bocah ini agak menyeramkan. Kudengar bahkan Bos Hu saja tidak berkutik di tangannya. Huang yang dan kesal ia menjawab, takut apanya, toh dia cuma seorang. Hari ini aku sudah bawa banyak orang, dia bakal mati kecapean. Namun tiba-tiba ada suara peluit yang berbunyi, dan banyak sekali satpam yang berlari menuju ke arah Huang dan si Lin sambil berteriak, siapa di sana? Dilarang berkelahi di tempat ini. Kyo yang melihat segerombolan satpam yang datang ia sedikit terkejut, sedangkan Huang ia sangat senan dan lalu berteriak, bagus, satpam di sini semuanya orang pamanku, dengarkan aku, bantu kami menghajar orang ini sampai babak belur lalu buang dia keluar dari sini. Ternyata salah satu satpam itu adalah Lai yang melihat si Lin ia sangat senang lalu berkata, kebetulan sekali, Kak Si Lin, kita bertemu lagi, apa kau sedang dalam kesulitan? Si Lin sambil tersenyum menjawab, Lai Wang. Kau bekerja di sini rupanya, aku tidak apa-apa, hanya bertemu beberapa anak konglomerat yang iseng. Lai lalu berkata lagi, Kak Si Lin, kau tinggal bilang saja, tidak peduli anak ataupun cucu konglomerat. Kami bersedia melepas seragam ini untuk menghajar mereka bersama kamu. Teman-teman Lai juga ikut bicara. Kami semua teman seperjuangan Lai, kami akan ikut dia melawan musuh. Sedangkan Huang dan Kyo yang melihat itu ia sangat terkejut. Huang yang sudah kesal ia kemudian berteriak, kalian pikir kalian siapa? Berani-beraninya melawanku. Sudah pada bosan kerja ya? Sedangkan si Lin yang mendengar itu ia kesal ia kemudian melempar bangku ke kepala Huang, sampai membuat Huang berteriak. Si Lin kemudian menatap Huang sambil berkata, jaga mulutmu, Huang, kau boleh saja kasar kepadaku, tapi tidak akan kubiarkan kau kasar terhadap teman-temanku. Huang yang melihat tingkah si Lin ia sangat kesal dan marah ia kemudian menggeretakkan giginya sambil menatap si Lin. Tak lama mobil polisi sampai di tempat itu, dan polisi langsung turun dari mobil. Dan ternyata yang datang adalah polisi Alice Su. Ia bersalan masuk sambil berkata, siapa yang lapor polisi? Siapa pula yang tawuran di sini? Saat Alice Su yang baru masuk ia sangat terkejut, karena melihat si Lin, ia juga memanggil nama si Lin. Dan juga terlihat semua anak buah Huang yang sudah terkapar dan babak belur. Si Lin yang mendengar ada yang memanggil namanya ia kemudian melihat ke arah suara itu lalu berkata, oh, polisi Su rupanya. Lama tidak berjumpa. Sedangkan di sisi Kyo dan Huang yang sudah babak belur Huang berkata, polisi. Tolong, dia mukul orang. Tangkap dia, cepat tangkap dia. Alice tidak mendengarkan perkataan Huang ia kemudian berkata kepada si Lin, aku barusan mendapat laporan bahwa ada tawuran di tempat ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Si Lin yang ditanya ia mengangkat bahunya sambil berkata, tidak ada kok. Si Lin kemudian melirik ke arah Huang sambil tersenyum ia berkata, hanya saja Bos Huang dan kawanannya ingin bertanding supaya bisa tahu siapa lebih kuat. Siapa sangka kemampuan mereka separah itu, bukan tawuran kok. Lai dan para temannya juga ikut bicara, benar, aku saksi. Semua bisa jadi saksi.
Huang yang mendengar itu ia tidak terima dan berkata, kami sembarangan. Jelas-jelas kami hanya sekadar berjalan melewati tempat ini, si Lin ini malah sengaja mempersulit kami, bahkan menghajar kami sampai babak belur, tangkap dia. Kalian harus menangkap mereka. Alice yang mendengar itu ia menjadi bingung, dan tak lama ada orang yang berjalan masuk dan menanyakan ada apa di sini, dan yang datang adalah pamannya Huang. Pamannya Huang yang melihat Huang babak belur ia sangat terkejut dan menanyakan apa yang terjadi. Huang kemudian mendekati pamannya, sambil memegang tangan pamannya ia berkata, Paman, kau harus membantuku. Bocah si Lin ini tiba-tiba memukulku tanpa sebab, suruh polisi menangkapnya. Bukankah kau berteman baik dengan kepala polisi Wang, sedangkan pamannya Huang yang mendengar nama si Lin. Ia kemudian melihat ke arah si Lin, dan sedangkan si Lin yang dilihat oleh pamannya Huang ia menatap balik. Pamannya Huang langsung terdiam setelah melihat si Lin, dan sedangkan Huang yang di belakang pamannya ia berkata, Si Lin, sekarang pamanku sudah di sini, kau tidak bisa kabur lagi, jangan harap masih bisa hidup nyaman di kota ini. Pamannya Huang yang mendengar perkataan Huang ia langsung berbalik dan menamparkan Huang sambil berkata, masih belum tutup mulut juga. Dasar berandalan, Huang yang ditampar pamannya ia memegang pipinya sambil menatap pamannya, dan tidak percaya apa yang dilakukan pamannya. Pamannya Huang kemudian menunjuk si Lin sambil berkata, kau tahu tidak dia itu siapa? Dia itu orang paling berjasa dalam penyelesaian kasus organisasi gelap milik keluarga Hui, salah satu dari 10 pemuda yang direkomendasikan sendiri oleh Kepala Keamanan Tony Peng. Masa kau tidak lihat sekarang semua stasiun TV sibuk memberitakan dirinya? Mana mungkin orang seperti dia memukulmu tanpa sebab? Si Lin yang mendengar dirinya dikatakan seperti itu ia sedikit keheranan, dan sedangkan Huang yang mendengar perkataan pamannya ia sangat terkejut. Namun Huang masih sambil memegang pipinya ia berkata, Paman, tapi, dia, sebelum Huang menyelesaikan perkataannya ia sudah ditendang oleh pamannya sambil berkata, dia apa dia? Masih gak mau pergi juga? Jangan bikin malu di sini. Pamannya Huang ia kemudian mendekati si Lin sambil berkata, Tuan Lin, perkenalkan saya Gary Huang, direktur mall ini, tadi keponakan saya yang salah, saya mewakili dia minta maaf pada Anda. Si Lin sambil tersenyum ia menjawab, Anda terlalu sungkan, Bos Huang, aku dan Tuan Muda Huang hanya sekadar berlatih bela diri saja, bukan masalah besar. Gary sambil memegang kacamatanya ia berkata, oh, baguslah kalau bukan masalah besar. Kalau begitu aku tidak akan merepotkan polisi Su dan Tuan Lin lagi. Sedangkan di pikiran Gary ia berpikir, berlatih bela diri. Orangnya saja sudah babak belur begitu, kau pikir aku buta apa? Gary kemudian menghampiri Lai dan teman-temannya ia berkata, kalian semua juga kembali berjaga di pos masing-masing sana. Lai mengiyakannya. Alice kemudian mendekati si Lin dan berkata, Si Lin, kamu bukannya menghilang. Kenapa? Sebenarnya kamu pergi kemana? Si Lin menjawab, ceritanya panjang, polisi Su begitu cepat merespon laporan, pasti bukan cuma kebetulan lewat kan, tadinya rencana mau kemana? Alice berkata lagi, aku sedang dalam perjalanan menuju salah satu aset peninggalan organisasi Hu, Glamour Gold, beberapa hari lagi tempat itu sudah mau dilelang. Si Lin yang mendengar itu terkejut dan berkata, Glamour Gold mau dilelang. Berapaan tuh? Beralih terlihat Lin Ang berjalan yang sedang membawa HP baru yang sangat murah. Sambil berjalan si Lin berpikir, gak heran sih, itu, kan hotel bintang 5 paling mewah di kota ini. Bisa dibilang sebanding dengan hotel Hilton di luar negeri. Aset mereka masih ada banyak mobil mewah, kalau saja semua bisa ku menangkan, hari esokku sudah lebih terjamin. Tapi mau kemana ku cari uang sebanyak itu ya? Semua uang yang kupunya sekarang kalau dijumlahkan kurang lebih baru 2 miliar saja, meski cuma di dalam mana juga gak segampang itu punya uang banyak, kan? Omong-omong kapan Kepala Keamanan memberiku penghargaan muda-mudi top itu ya, kira-kira bisa diuangkan gak ya? Namun tiba-tiba si Lin melihat Lai ya kemudian berkata, loh, Lai Wang, kenapa kalian semua di sini? Sedangkan Lai dan teman-temannya yang melihat si Lin mereka kemudian menyapa si Lin,
Lai lalu menceritakan bahwa ia dipecat. Silin yang mendengar itu ia sangat terkejut karena Lai dipecat. Lai dengan ekspresi kesalnya ia berkata, "Benar, si Gary Huang itu memecat kami semua, bagaimanapun yang kami hajar itu keponakannya, dia tidak berani macam-macam dengan Kak Silin, tapi mudah saja baginya membalas kami ini." Silin lalu mendekati Lai dan menepuk bahunya sambil berkata, "Jangan khawatir, saudara-saudara, kalian semua kehilangan pekerjaan gara-gara aku Silin berjanji akan mencarikan kalian pekerjaan yang baru, kalian pulanglah dan tunggu kabar dariku, tidak akan terlalu lama." Lai lalu mengiyakannya. Lai dan teman-temannya kemudian sambil berkata, "Kami percaya padamu, Kak Silin, kalau begitu kami pulang dulu sambil menunggu kabar darimu." Silin sambil melihat kepergian Lai ia berpikir, kalau saja bisa memenangkan Hotel Glamour Gold, hal ini akan lebih mudah diselesaikan, harus mencari cara. Beralih scene, terlihat di sebuah ruangan dan terdengar Huang yang protes ke pamannya. Ia berkata, "Paman, kenapa kau membiarkan si Silin itu begitu saja, cuma muda-mudi top yang tidak jelas, kan? Tapi dia tetap saja pemuda miskin yang tidak bisa apa-apa, aku tidak bisa terima, lihat bagaimana dia menghajarku sampai begini." Sedangkan pamannya Huang hanya menatap keluar sambil meminum teh. Setelah meminum teh ia kemudian berbicara, "Muda-mudi top. Hehe, kau masih tidak mengerti juga ya, muda-mudi top apanya? Justru dia sendirilah pemeran utama yang sudah menghancurkan ayah dan anak Hu itu. Dia tidak hanya menjatuhkan keluarga Hu seorang diri, tapi juga berhubungan baik dengan kepala rumah sakit Du dan kepala polisi Ping. Lain kali kalau bertemu dia lagi lebih baik kau menghindari, jangan sampai menyusahkan keluarga Huang juga. Camkan kata-kataku dengan baik." Huang yang diancam pamannya sendiri ia sangat ketakutan sampai mengeluarkan keringat dingin dan hanya bisa terdiam. Beralih scene, terlihat sebuah rumah yang sangat mewah, dan terlihat sebuah mobil yang mewah baru sampai, dan salah satu pembantu itu kemudian menghampiri mobil itu sambil berkata, "Tuan muda sudah pulang ya?" Dan orang yang berada di dalam mobil itu kemudian turun, dan ternyata orang itu adalah Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye kemudian menanyakan ayahnya kepada pembantu itu. Pembantu itu menjawab, "Tuan besar dan nyonya tidur siang sehabis makan tadi, tapi masih belum bangun hingga sekarang." Tuan Ye sambil berjalan masuk kemudian berkata, "Sudah jam 6 sore, tolong bangunkan mereka, ada hal yang ingin kubicarakan." Pembantu itu mengiyakannya. Tuan Ye kemudian duduk di sofa sambil berpikir, sekarang perusahaan Hu sedang berantakan, bisa dibilang kesempatan emas untuk membeli perusahaannya. Entah ayah setuju tidak iya. Tuan Muda Ye lalu tersenyum masih berpikir, luar biasa Silin ini, hanya seorang diri tapi mampu menjatuhkan organisasi sebesar Hu, padahal hanya seorang mahasiswa biasa, benar-benar orang yang sulit ditebak. Namun tiba-tiba ada teriak yang berteriak, "Ah! Tuan besar, Nyonya!" Ye yang mendengar ia terkejut dan berteriak, "Ada apa?" Beralih scene, di sisi Silin yang sudah sampai di depan rumah, ia kemudian masuk ke dalam rumah. Namun ia dibuat terkejut karena ia langsung melihat Lina Chu yang sudah menunggunya. Lina Chu menatap Silin sambil berkata, "Kukira kau sudah tidak berani pulang, aku masih punya banyak pertanyaan untukmu." Silin balik menatap Lina Chu sambil sedikit tersenyum sambil berkata, "Aku pergi membelikan hadiah untukmu. Nanti aku scan dulu baru mulai bertanya." Silin kemudian men-scan HP yang ia beli mau. HP itu kemudian langsung terkirim ke Lina Chu. Lina Chu sambil memegang HP yang dibelikan Silin ia berkata, "Sebuah ponsel. Kau menyogokku. Jangan kira, dengan begini kau bisa mengecohku." Silin yang mendengar itu ia menjawab, "Aku hanya merasa ponsel lamamu begitu jadul, jadi aku memberimu yang baru. Aku bahkan sudah mengunduh semua aplikasi yang diperlukan, termasuk sebuah game." Lina Chu yang tidak tahu tentang game Silin kemudian menjelaskan, "Betul, game tentang zombie yang berusaha memakan otak mangsanya, sini aku ajarin dulu." Lina Chu yang mendengar game itu sedikit tertarik lalu berkata, "Bagus juga, aku sedang bosan, aku akan tanya kamu lagi nanti." 10 menit kemudian, terlihat Lina Chu yang sedang semangat dan marah karena ia selalu kalah main game, dan terus mengulanginya. Silin yang melihat itu ia mau berbicara namun langsung dihentikan oleh Lina Chu dengan berkata, "Pergilah dan jangan ganggu aku," dan Silin mau berkata lagi langsung disela oleh Lina Chu dengan berkata, "Jangan ganggu aku main game."
Silin yang melihat itu ia kemudian berbalik sambil berpikir, Fu untung berhasil, dasar gadis kecil yang punya rasa penasaran besar, godaan game saja tidak bisa ditahan, kalau dia bisa terus ketagihan main game, aku akan punya lebih banyak waktu luang. Namun tiba-tiba HP Silin berbunyi, dan Silin langsung mengangkat telepon itu, dan ternyata yang menelpon Silin adalah Tuan Du atau Dokter Du berkata, ya ampun. Silin, kau benar-benar sudah kembali. Waktu si botak giant memberitahuku aku masih tidak percaya, namun tiba-tiba ada seseorang dari HP berkata, berikan aku ponselnya. Aku mau bicara dengannya. Ternyata yang meminta telepon itu dari Dokter Du adalah Tuan Ye. Tuan Ye berkata, halo, Silin, ini aku Michael Ye. Kamu masih ingat tidak, yang kemarin itu membawamu ke tempat judi batu? Silin menjawab, tentu saja, Kak Ye. Ada apa? Kau terdengar cemas. Tuan Ye sambil melihat kedua orang tuanya dan berbaring di rumah sakit ia berkata ke Silin, kedua orang tuaku hari ini tiba-tiba kehilangan kesadaran di dalam kamar mereka. Dokter bilang waktu mereka hanya tinggal 3 hari lagi, aku tahu kau punya kemampuan menolong mereka, boleh tolong datang memeriksa keadaan mereka tidak? Silin menjawab, tenang, Kak Ye, aku segera ke sana. Tapi aku tidak menyetir mobil, jadi mungkin agak lambat baru bisa sampai. Tuan Ye kemudian aku akan suruh orang menjemputmu. Beralih scene, terlihat Silin yang sedang menunggu seseorang yang disuruh Tuan Ye untuk menjemputnya. Tak lama Silin melihat ada sebuah mobil yang menuju ke arahnya dengan sangat kencang, dan mobil itu yang melaju sang kencang langsung berhenti di depan Silin, dan orang yang menjemput si Lilin itu kemudian turun dari mobil, sedangkan si Lilin yang melihat orang itu ia sangat terkejut. Silin kemudian berkata, kamu. Namun perkataan Silin langsung disela oleh orang itu yang sangat mirip dengan Tuan Ye. Ia berkata, jadi kaulah Silin yang katanya bisa menyelamatkan orang tuaku, kau terlihat lebih cocok jadi penipu. Silin yang masih terkejut ia bertanya, kau bukan Michael Ye? Orang itu menjawab, aku Mark Ye, saudara kembarnya. Silin yang mendengar itu ia baru paham. Mark sambil menatap ke Silin dengan tajam dan mengeluarkan auranya ia berkata, bocah, sebaiknya kau benar-benar mampu menyelamatkan kedua orang tuaku, kalau tidak, aku akan membalas semua perbuatanmu termasuk mempermalukan Celia di depan umum dan membuat onar di markas temanku. Matt. Silin yang mendengar itu ia juga sangat kesal dan juga mengeluarkan auranya. Dan Silin langsung menghajar Mark tepat di mukanya. Mark sambil memegangi hidungnya yang berdarah dan melihat ke arah Silin ia berkata, kau berani memukulku? Silin balik menatapnya dengan tajam dan aura yang sangat pekat ia berkata, kau ini sengaja datang untuk menjemputku atau datang mengancamku? Memangnya kau tidak dengar apa yang terjadi pada orang yang terakhir kali mengancamku? Tutup mulutmu dan bawa aku ke rumah sakit, atau aku pulang saja dan kembali tidur di rumah. Mark yang melihat sikap Silin ia sambil memegangi hidungnya ia berpikir, orang ini seperti anjing gila. Mark kemudian berbalik dan menyuruh Silin untuk masuk ke mobil. Beralih scene, di tempat rumah sakit atau klinik, dan terlihat Silin yang baru datang, dan ia langsung dihampiri Dokter Du dan Tuan Ye. Silin kemudian berkata ke mereka, Dokter Du, Kak Ye, bagaimana kondisinya? Dokter Du kemudian menjelaskan, kedua pasien tiba di rumah sakit pada pukul 6.30 sore ini, kondisi organ tubuh mereka terus menurun, dan masih dalam aku hanya terpikir mungkin hanya kaulah yang bisa membantu mereka, keadaan koma, dokter dan mesin pun tidak bisa menemukan apa masalahnya. Tuan Ye dengan panik juga berkata, kau harus menolong orang tuaku, tidak peduli berapapun harganya. Silin yang melihat ekspresi mereka ia berkata, Kak Ye, jangan pikirkan soal harga dulu. Kau sudah begitu baik padaku, aku pasti akan berusaha semampuku, tolong bawa aku melihat kondisi pasien. Tuan Ye menjawab, baik kalau begitu silakan ikut aku. Beberapa saat Silin dan yang lainnya sudah tiba di tempat ayah Tuan Ye dirawat. Silin kemudian mulai masuk sambil berkata, tenang, coba aku periksa dulu. Silin kemudian memegang tangan pasien untuk mengetahui denyut nadinya. Silin kemudian memejamkan matanya untuk fokus mengaktifkan mata sakti. Silin kemudian membuka matanya dan langsung melihat ke arah pasien. Silin melihat dari pasien mengeluarkan aura merah kehitaman yang sangat pekat.
Sedangkan Silin yang melihat asap yang berwarna seperti itu dan terus keluar, ia sangat terkejut sambil berpikir, apa itu? Aura kematian? Dan beralih sisi Mark ia berkata, kakak, bocah yang kau undang ini bisa dipercaya tidak? Jangan nanti cuma buka resep kasih salep buat ayah ibu. Tuan Ye menjawab, jangan sembarangan bicara, Silin sangat bisa diandalkan. Kenapa hidungmu? Mark menjawab, digigit anjing. Tuan Ye yang mendengar itu Ita terkejut. Sedangkan di sisi Dr. Du ia bertanya ke Silin, apa kau sudah menemukan sesuatu? Silin, Saelin menjawab, Tuan Besar dan Nyonya Ye tidak terlihat seperti kena penyakit, tapi lebih mirip mereka kena kutukan. Tuan Ye yang mendengar itu ia sangat terkejut. Apabila ada kesalahan dalam pengetikan nama karakter, tempat dan lain-lain, saya minta maaf. Dan kalau penyebutannya juga salah, saya juga minta maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye, dadah.